Hello selonjoran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul My Super Ex-Girlfriend yang rilis di tahun 2006. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Suatu hari, terjadi perampokan di kota New York. Perhiasan-perhiasan mahal dirampas oleh sekelompok bandit berbaju hitam. Namun, senyum kemenangan tak berlangsung lama karena tiba-tiba mobil mereka terangkat ke angkasa. Betapa sialnya para bandit karena bertemu Jigger yang langsung mengantar mereka ke kantor polisi. Superhero wanita itu lalu pergi dalam sorakan meriah warga. Kemudian kita diperkenalkan pada Sander yang sedang dalam perjalanan ke kantor. Saat itu ia ditantang temannya yang bernama Fawn untuk merayu gadis berambut coklat. Tapi Sander yang kemudian berusaha langsung ditolak mentah-mentah. Tiba-tiba gadis jutek itu dicopet. Sander pun sontak mengejar jambret. Demi si cantik, tas itu kemudian berhasil diraihnya. Tapi Sander yang toksik malah dikejar balik oleh jambret hingga masuk tong sampah. Sekeluarnya dari tong, jambret sudah tiada dan Sander dikejutkan oleh si gadis yang sudah berada di situ. Gadis itu pun memperkenalkan diri dengan nama Jenny dan dia menerima tawaran Sander untuk berkencan. Tapi di situ Sander tidak tahu jika sebenarnya yang menghajar Bang Jambret adalah Jigger yang menyamar sebagai Jenny. Beberapa saat kemudian, Sander sudah berada di kantornya. Di situ terlihat gadis bernama Hannah yang tengah ditaksir oleh Sander. Tapi sayang si cewek sudah punya gebetan seorang model tampan. Nyesek nggak tuh? Malamnya, Sander bertemu dengan Jenny di restoran untuk PDKT. Sesaat kemudian terdengar oleh telinga Jenny suatu suara bahaya. Ia lalu izin ke kamar mandi hingga membuat Sander berpikir bahwa kencannya telah gagal. Sander yang kemudian meminta arahan kepada Fawn malah dikejutkan dengan suara riuh di telepon. Saat itu tengah terjadi kebakaran di atap bangunan. Datanglah Jigger yang dengan cepat memadamkan api dengan pusaran angin. Lalu secepat angin pula ia pergi dari TKP. Untunglah kemudian penyamarannya tak terbongkar ketika noda gosong dilihat oleh Sander. Esoknya, Sander membawa Jenny ke rumahnya untuk beradegan panas. Tak disangka seorang profesor bernama Barry sedang memata-matai mereka dengan robotnya. Terlihat Sander dan Jenny yang beradu mekanik, tapi Sander kalah dalam ronde pertama. Sander berangkat kerja esoknya dengan sedikit kesakitan. Di tengah jalan ia tiba-tiba diculik oleh Barry dan anak buahnya. Sander dimintai segala info tentang Jenny. Karena menolak, Sander lalu digantung di patung Liberty. Jenny yang sedang bersolek lalu dikejutkan dengan pesan ancaman dari Barry. Jigger pun bergegas melesat. Untunglah ia tiba tepat saat Sander jatuh dari ketinggian. Tak disangka, Barry menerobos masuk ke rumah Jenny yang ditinggal pergi itu. Sisir Jenny lalu diperiksa dan diambillah helaian rambutnya. Setelah itu, Sander bertemu Jenny dan menceritakan bagaimana tadi ia diselamatkan Jigger. Lalu tak dilihat Sander, seorang bocil diamankan oleh Jenny secepat kilat. Tapi Jenny malah tertabrak mobil hingga terlempar. Bingunglah orang-orang di sekitar karena Jenny baik-baik saja. Ia pun segera membawa Sander pergi dari keramaian itu. Kemudian Sander dibawa ke galeri seni tempat Jenny bekerja.
Dilepaslah wig coklat Jenny hingga terbongkarlah identitasnya, yaitu Jigger yang berambut pirang. Xander lantas kagum tak percaya. Berceritalah Jenny tentang masa lalunya. Dahulu Barry adalah pacarnya waktu SMA. Seusai beradu mekanik di suatu malam, sebuah meteor jatuh di dekat mereka. Batu itu pun meledak setelah disentuh oleh Jenny yang penasaran. Tak disangka, diperolehnya lah sebuah kekuatan super yang lalu merubah tubuhnya jadi padat. Namun, seiring berjalannya waktu, Jenny digemari para pria hingga berbelok tanpa lampu sen. Barry lantas ditinggalkannya. Xander dan Jenny kemudian terbawa suasana dan mulai bermesraan. Dibawalah Xander ke langit dan Jenny yang aneh malah mengajak Xander berhaheho sambil terbang. Ada yang mau cobain? Fly right. Di sisi lain, Barry bereksperimen dengan rambut Jenny yang tak bisa dipotong dengan gerinda. Lalu digunakanlah batu meteor yang perlahan menyerap kekuatan rambut itu hingga rapuh dan dapat digunting. Esoknya, Xander mengunjungi proyek konstruksi bersama Hannah. Jari Xander yang terluka lalu dimut-mut oleh Hannah. Tak disangka tiba-tiba Jenny muncul dan melihat adegan itu hingga bangkitlah amarahnya. Karena kejadian itu, diajaklah Jenny dalam kencan ganda bersama Hannah dan pacarnya. Tapi pacar Hannah tak jadi datang hingga emosi Jenny makin menjadi. Dikejutkanlah mereka dengan berita tentang roket yang meluncur ke kota New York. Tapi Jenny tak mau pergi dari sisi Xander. Untunglah Jenny mau berangkat setelah diyakinkan oleh Xander. Dihancurkannya roket itu tanpa sisa yang disambut meriah seluruh warga. Tapi marahlah Jenny saat melihat Xander yang dipeluk Hannah sekembalinya ia ke situ. Kaca mobil Xander kemudian dipecahkan oleh Jenny yang cemburu. Malamnya Xander berusaha berbaikan dengan Jenny. Tapi Jenny yang labil jadi makin tak stabil. Mereka kemudian bertengkar hingga Jenny yang ngambek pergi menembus atap rumah. Esoknya, Hannah dicurhatin Xander tentang dramanya dengan Jenny. Ia mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tapi mereka lagi-lagi disidak oleh Jenny dari jendela kantor. Xander yang kemudian ditelepon security lalu terkejut karena mobilnya hilang dari parkiran. Malamnya ketika Xander berlatih untuk presentasi, Jenny tiba-tiba datang dan langsung menyuruh Xander melihat teleskop yang ternyata... Setelah itu kacaulah rumah Xander dibuat oleh Jenny. Jidat Xander pun ditatonya dengan sinar laser. Karena hal itu, esoknya Xander menghadiri meeting dengan memakai topi kupluk. Tapi itu belum membuat Jenny puas. Dengan kecepatan super, ruang rapat diobrak-abrik hingga pakaian Xander terlucuti di hadapan para klien. Xander akhirnya dipecat dan diusir dari situ. Don't care. Please, just stay this far away from me. Setelah kehilangan pekerjaannya, Xander yang didatangi oleh Barry kemudian diajak bekerja sama untuk menetralkan kekuatan Jenny. Tapi hal itu belum masuk akal bagi Xander. Won't leave me alone. If you're gonna retire, why not just forget about it?
Seperginya Barry, diterimalah pesan suara dari Hannah yang meminta tolong. Karena khawatir Hannah disakiti Jenny, Sander pun gas meluncur ke apartemen Hannah. Namun, ternyata Hannah cuma galau karena diputusin cowoknya. Sander dan Hannah kemudian terbawa suasana, bercumbu, dan berlanjut ke tempat tidur. Esok paginya, pasangan baru yang terbangun itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Jenny yang sudah sangat marah. Seekor ikan hiu dilemparnya ke kamar Hannah yang untungnya tak melukai siapa-siapa. Akhirnya, datanglah Sander ke kediaman Barry untuk menerima tawaran kerjasamanya. Di situ tampak koleksi foto-foto Jenny waktu SMA. Ternyata cinta Barry tak lekang oleh waktu. Kemudian disusunlah rencana untuk menetralkan kekuatan Jenny dengan batu meteor. Bullshit. Setelah strategi tersusun rapi, Jenny kemudian didatangi oleh Sander yang membujuknya untuk perbaikan. Jenny pun terharu dan memaafkan Sander. Yang kemudian di malam harinya Jenny datang ke rumah Sander untuk dinner. Di situ, batu meteor disiapkan dalam kado sementara Barry dan anak buahnya menunggu di luar. Tak disangka, Hannah yang tak tahu rencana itu datang ke rumah Sander dan kemudian bertengkar dengan Jenny. Lalu disuruhlah Fawn yang kebetulan juga datang untuk membuka kado berisi batu meteor hingga Jenny lemas karena kekuatannya diserap. Lalu Jenny berusaha menyentuh batu yang kemudian ditahan oleh Hannah. Tapi batu itu meledak hingga mereka pun terhempas. Sesaat kemudian Jenny mendapatkan kembali kekuatannya. Tapi tak disangka, Hannah pun ikut jadi manusia super. Mereka lalu bertarung dengan beringas. Kedua wanita yang ngamuk itu terhempas ke sana kemari hingga jatuh di panggung fashion. Di situ terhentilah mereka oleh teriakan Sander dan diberitahukanlah bahwa Barry masih mencintai Jenny sampai saat ini. Bahkan sampai mentari tak bersinar lagi. Wih, lebay kali. Pastor, tell her. Tell her what? She's my true. I love you. Jenny yang tersentuh lalu mencium Barry dalam iringan tepuk tangan. Setelah pertarungan yang berakhir damai, pulanglah Hannah dan Sander dalam kehangatan cinta. Tapi sama seperti sebelumnya, Sander kalah lagi dalam menit pertama. Hold on, I think I tweaked something. Okay, here we go. Sorry. What the hell were you doing? Esoknya Jenny dan Barry menemui Sander dan Hannah untuk bersilaturahmi. Tiba-tiba terdengar oleh telinga para gadis suara sinyal bahaya. Jenny yang senang karena diajak rekan barunya, lalu meluncur terbang ke lokasi bersama Hannah. Dua lelaki yang ditinggal itu pun pergi ngopi sambil menunggu Ayang beraksi. Sure, let's do it. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul My Super Ex-Girlfriend yang rilis di tahun 2006. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!